Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menciptakan tempat yang begitu mengerikan bernama neraka? Jika Allah Maha Pengasih, mengapa harus ada api yang membakar, azab yang berat, dan tempat penuh penderitaan? Pertanyaan ini sering muncul dalam pikiran manusia. Namun, mungkin ada satu hal yang belum banyak direnungkan, bahwa keberadaan neraka bukan hanya tentang hukuman. Neraka adalah salah satu bentuk manifestasi dari keadilan Allah. Sebuah tanda bahwa di balik alam semesta yang terlihat tenang ini, ada aturan Tuhan yang sempurna. Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Ada perhitungan atas setiap perbuatan. Karena jika kebaikan dan kejahatan berakhir dengan hasil yang sama, lalu di mana letak keadilan? Jika seorang manusia menghabiskan hidupnya dalam kezaliman, merampas hak orang lain, menolak kebenaran, dan menyebarkan kerusakan, sementara manusia lain berjuang dalam kebaikan, menjaga iman, dan menahan diri dari dosa, apakah keduanya pantas mendapatkan akhir yang sama? Dalam pandangan Islam, jawabannya adalah tidak. Karena Allah adalah Al-Adl, yang Maha Adil. Dan salah satu bukti keadilannya adalah adanya tempat pembalasan bagi setiap manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surah Ali Imran ayat 131. Ayat ini menunjukkan bahwa neraka bukan sesuatu yang muncul tanpa tujuan. Neraka adalah bagian dari ketetapan Allah dalam sistem kehidupan yang telah Dia ciptakan. Neraka bukanlah simbol kelemahan Tuhan, justru keberadaannya menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan keadilannya. Sejak awal penciptaan manusia, Allah telah memberikan manusia sesuatu yang tidak diberikan kepada banyak makhluk lainnya, yaitu akal, kehendak, dan kemampuan memilih. Manusia dapat memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Manusia dapat mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsu. Namun setiap pilihan memiliki akibat. Allah tidak menciptakan neraka karena Dia membutuhkan tempat untuk menghukum manusia. Allah tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan manusia dan tidak berkurang kekuasaannya karena pembangkangan manusia. Justru manusialah yang membutuhkan aturan itu. Seperti seorang dokter yang memperingatkan pasien tentang bahaya sebuah penyakit. Peringatan tersebut bukan karena dokter membenci pasiennya, tetapi karena ingin menyelamatkan hidupnya. Begitu pula peringatan tentang neraka. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak berjalan menuju kehancuran. Lalu, sejak kapan neraka diciptakan? Dalam keyakinan Islam, neraka bukan sesuatu yang baru akan dibuat setelah hari kiamat. Neraka telah Allah persiapkan sebagai bagian dari alam akhirat. Al-Quran menggunakan istilah bahwa neraka telah disediakan bagi orang-orang yang ingkar. Allah berfirman, "Dan takutlah kamu akan api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keberadaan neraka sebagai sesuatu yang telah ada dalam ketetapan Allah. Sebagaimana surga telah dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa, neraka juga telah dipersiapkan bagi mereka yang memilih jalan kekufuran dan pembangkangan. Dalam berbagai hadis tentang perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga menceritakan bahwa beliau diperlihatkan berbagai keadaan penghuni neraka. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa alam akhirat bukan sekadar gambaran moral, tetapi sebuah realitas yang akan dihadapi manusia. Namun, muncul pertanyaan berikutnya. Jika neraka sudah ada, apakah neraka berada di suatu tempat yang bisa dilihat manusia sekarang? Jawabannya adalah bahwa neraka termasuk perkara gaib. Manusia tidak dapat melihat seluruh realitas ciptaan Allah dengan kemampuan inderanya yang terbatas. Kita tidak melihat malaikat, tetapi umat Islam meyakini keberadaannya. Kita tidak melihat kehidupan alam barzakh, tetapi kita percaya berdasarkan wahyu. Begitu pula dengan neraka. Keberadaannya adalah bagian dari perkara gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengingkari ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur,
Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Quran Surah Al-Isra ayat 98. Ayat ini menggambarkan bagaimana sebagian manusia menolak kehidupan setelah kematian karena hanya percaya kepada sesuatu yang dapat dilihat mata. Padahal keterbatasan penglihatan manusia tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Lalu, mengapa Allah menciptakan neraka? Salah satu jawabannya adalah karena Allah ingin menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki pertanggungjawaban. Dunia bukan tempat terakhir. Jika dunia adalah akhir dari segalanya, maka banyak ketidakadilan yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian. Ada orang yang meninggal setelah berbuat zalim tanpa menerima hukuman. Ada orang yang menjadi korban kejahatan tanpa mendapatkan keadilan di dunia. Tetapi Allah menjelaskan bahwa seluruh perbuatan manusia akan diperhitungkan. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Tidak ada satupun perbuatan yang hilang dari catatan Allah. Air mata orang yang dizalimi tidak dilupakan. Doa orang yang teraniaya tidak diabaikan. Kejahatan yang tersembunyi dari manusia tetap diketahui oleh Allah. Dan disinilah neraka menjadi manifestasi dari keadilan Tuhan. Namun, memahami neraka hanya sebagai hukuman akan membuat manusia kehilangan satu sisi penting, karena ancaman neraka juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan seseorang berjalan menuju jurang dalam keadaan tidak sadar. Lalu seseorang berteriak memperingatkannya agar berhenti. Apakah teriakan itu bentuk kebencian? Tidak. Itu adalah bentuk kepedulian. Begitu pula Allah memperingatkan manusia melalui para nabi, kitab-kitabnya, dan tanda-tanda kekuasaannya. Allah tidak langsung menghukum manusia tanpa memberikan petunjuk. Allah mengutus para rasul. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Allah membuka pintu ampunan selama manusia masih hidup. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah tidak bertentangan dengan keadilannya. Justru kasih sayang dan keadilan berjalan bersama. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang kembali kepadanya, tetapi Allah juga Maha Adil terhadap mereka yang dengan sadar memilih kesombongan dan pembangkangan. Salah satu kisah yang menggambarkan awal mula pembangkangan terhadap Allah adalah kisah iblis. Sebelum menjadi makhluk yang dilaknat, iblis dikenal sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah. Namun ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak. Bukan karena tidak mengetahui perintah Allah, bukan karena tidak mengenal Allah, tetapi karena kesombongan. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Perhatikan bagaimana kehancuran iblis dimulai. Bukan karena kurangnya pengetahuan, bukan karena tidak mengenal Tuhan, tetapi karena merasa lebih tinggi dan menolak tunduk kepada perintah Allah. Dari kisah ini manusia belajar bahwa dosa terbesar seringkali bukan hanya terletak pada tindakan yang dilakukan, tetapi pada sikap hati yang menolak kebenaran. Kesombongan dapat membuat seseorang melihat dirinya benar meskipun sedang menjauh dari Allah. Dalam pandangan teologi Islam, neraka adalah realitas yang menunjukkan keseimbangan antara rahmat dan keadilan Allah. Allah tidak menzalimi siapapun. Allah memberikan manusia kesempatan. Allah memberikan akal. Allah mengirimkan petunjuk. Allah memberikan waktu untuk memperbaiki diri. Karena itu, keberadaan neraka bukanlah tanda bahwa Allah ingin menyiksa manusia. Sebaliknya, neraka menunjukkan bahwa Allah memberikan nilai besar terhadap pilihan manusia. Jika pilihan manusia tidak memiliki konsekuensi, maka kebebasan tidak memiliki makna. Jika kebaikan dan kejahatan memiliki akhir yang sama, maka keadilan tidak memiliki arti. Pada akhirnya, neraka bukan hanya berbicara tentang api dan hukuman.
Neraka berbicara tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk yang hidup tanpa tujuan. Setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Setiap ucapan akan dicatat. Setiap pilihan akan membawa akibat. Tetapi selama manusia masih diberikan kehidupan, pintu kembali kepada Allah masih terbuka. Karena Allah tidak hanya memperingatkan manusia dengan neraka, Allah juga mengajak manusia menuju ampunan dan rahmat-Nya. Keberadaan neraka adalah peringatan bahwa Allah Maha Adil, dan keberadaan kesempatan untuk bertaubat adalah bukti bahwa Allah Maha Pengasih. Maka pertanyaan terbesar bukan hanya, apakah neraka itu ada? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, ke arah mana kita sedang berjalan? Karena setiap manusia sedang menuju sebuah akhir. Dan Allah telah memberikan petunjuk agar manusia memilih jalan keselamatan sebelum hari ketika semua pilihan tidak lagi dapat diubah.